Oke, kita akan mulai dengan chapter 5. Oke, yang pertama, chapter 5 itu tentang interface design. Nah, interface design ini apa sih? Ada 3 macam interface design. Yang pertama, itu interface antar software modul. Maksudnya adalah, satu software itu punya banyak modul. Setiap modul itu harus ada koneksinya. Contoh yang kedua, interface design antara software dengan pengguna informasi. Sebagai contoh, kalau kita punya akun di Tokopedia, kemudian terkoneksi dengan akun di OVO. Nah, kalau kita nambahkan uang di OVO, maka tampilan OVO yang ada di Tokopedia juga sama, uangnya akan bertambah. Nah, artinya antara software dengan software itu ada koneksinya. Yang ketiga, desain interface antara manusia dan komputer. Sebagai contoh, kalau kita pakai komputer tentu ada mouse, ada keyboard, ada tampilan di layar. Nah, tampilan di layar itulah yang jadi interface bagi kita agar kita dapat mengendalikan komputer. Nah, sekarang yang namanya interface design atau kita sebut dengan UI, user interface, itu ada 3 macam. Interface itu ada yang namanya limited interface. Limited interface itu contohnya tampilan di mesin ATM. Tampilan mesin ATM itu kan tombol-tombolnya terbatas. Hanya ada tombol ambil uang, tombol transfer, tapi kita nggak bisa melakukan hal yang lain di mesin ATM. Kita nggak mungkin main game di mesin ATM. Contoh yang lain adalah untuk limited interface itu kita bisa di sini kita bisa tambahkan misalnya remote AC. Remote AC itu juga ada tombolnya, ada layarnya, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain selain hanya untuk nyalain atau matiin AC. Berikutnya yang ketiga, text interface. Contohnya adalah DOS. DOS itu tampilannya terbatas kayak. Kalau kita lihat, ini contoh dari DOS. Nah, contoh dari DOS seperti ini. Kita di sini tampilan hanya berupa teks, limited, terbatas. Kita hanya bisa misalnya mau melihat isi file, kita tinggal ketik dir ini sebagai contoh. Maka muncul isi filenya. Nah, ini adalah contoh dari limited atau contoh dari DOS. Berikutnya graphical user interface. Nah, yang sekarang kita lihat semua komputer itu pasti semua sudah graphical user interface. Tampilannya udah bentuk icon-icon seperti contoh yang tampil di depan ini PowerPoint. Ini semua bentuknya sudah tampilan bentuk kita mau ngapain pun di sini kita udah lihat. Oh, ini ada gambar-gambarnya, ada ikonnya, ada mouse yang bisa digeser. Beda dengan dulu waktu masih DOS. Waktu masih DOS itu zaman dulu kita nggak perlu pakai mouse. Cukup dengan keyboard karena tampilannya semuanya teks. Oke, ini tipe dari user interface ada 3. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam interface design. Yang pertama adalah interface konsistensi. Apa sih interface konsistensi? Jadi kalau kita bikin satu tampilan, warna itu konsisten. Misalnya saya punya tema saya bikin satu software, temanya warnanya biru. Tentu biasanya konsisten, biru terus. Bentuk tombol pun konsisten. Bentuk tombolnya misalnya bulat. Ya pasti seterusnya tombol-tombol kita bikin bulat. Itu interface konsistensi. Yang kedua, predictability. Jadi kalau kita sudah menekan tombol berikutnya itu bisa diprediksi. Sebagai contoh, kalau kita mau nge-save, namanya udah ada nama filenya. Tentu muncul tulisan misalnya, apakah mau di override, mau ditimpa atau tidak. Itu predictability. Contoh yang lain, error handling. Error handling itu kita tidak pernah melihat kalau kita melakukan masuk ke dalam program, terus kita salah masukin input atau salah masukin data. Tiba-tiba programnya ngehang atau keluar. Nah, seharusnya kalau kita melakukan satu kesalahan, itu tidak boleh programnya keluar, tapi muncul tampilan misalnya mau di-cancel atau apa. Berikutnya ease of use. Ease of use itu adalah bagaimana kita bikin software, tampilan itu mudah digunakan. Yang kelima, clarity. Jelas. Oke, Pak, clarity apa? Oke, contoh nih, di sebelah kanan di sini ada gambar.
Misal kita mau ngeprint, lalu kita mau cancel, lalu muncul tampilan seperti di depan. Ada cancel print, tanda tanya, oke atau cancel. Nah, kita mungkin bingung di sini. Oke, ini maksudnya apa ya? Atau cancel ini maksudnya apa ya? Printnya di cancel atau cancel printnya di cancel? Nah, hal seperti ini bikin orang jadi bingung. Maksud cancel ini apa? Cancel print atau cancel printnya yang di cancel? Ini nggak bagus gitu ya. Jadi hal seperti ini itu sebenarnya nggak boleh. Oke, jadi ini sebenarnya kalau saya coret, ini tidak boleh seperti ini. Ini membingungkan orang. Berikutnya feedback. Nah, untuk feedback itu diusahakan setiap software itu punya, kalau sampai ada apa-apa kita bisa hubungi siapa. Itu namanya feedback. Oke, ini 6 hal yang perlu diperhatikan dalam interface design. Berikutnya, procedural design. Procedural design itu ada 3. Yang satu, graphical design notation. Jadi waktu kita mau mendesain software, kita harus, sebelum bikin software, kita harus desain dulu. Nah, desainnya kayak gimana? Contoh gitu ya, maksudnya gini. Kalau kita mau bangun rumah, kita kan harus bikin dulu denah rumahnya. Nggak mungkin tiba-tiba kita langsung bangun rumah. Denah harus dibuat dulu dong. Nah, demikian pula sama. Kalau kita mau bikin program, desain dulu dong. Jangan tiba-tiba langsung bikin program. Nah, caranya gimana? Ada 3. 1, graphical design notation. Nah, seharusnya kalian di sini udah belajar waktu kuliah dasar komputer, yaitu menggunakan yang namanya flowchart. Oke ya, ini kita biasa sebut juga dengan flowchart. Ini flow, ya ini tulisannya agak jelek, flowchart. Oke, ini sudah kita pelajari mungkin dulu di mata kuliah sebelumnya di dasar komputer atau dasar pemrograman. Jadi kalau saya review dikit, kalau kotak, ini kotak itu artinya proses. Kemudian kalau ada belah ketupat seperti ini namanya adalah percabangan. Percabangan bisa 2, bisa lebih dari 2, pakai if atau pakai case ya. Atau mungkin kita dulu pernah belajar kalau ada jajaran genjang itu adalah input output. Ini jajaran genjang itu input output. Oke, berikutnya yang kedua, desain itu bisa pakai tabular design notation. Contohnya pakai gambar tabel gini. Pakai tabel gini kita bisa langsung ngerti. Ini contoh, kalau kita mau bikin program untuk menghitung tarif listrik. Nah, kalau kita tarif listriknya itu prabayar, ingat listrik itu kan ada 2 macam, prabayar dan pasca bayar. Nah, kalau prabayar misalnya kurang dari 100 kWh, oh ini H ya. 100 kWh, maka tarifnya normal. Kalau prabayarnya lebih dari 100 kWh, tarifnya mahal misalnya. Beda tarif. Kalau pasca bayar kurang dari 100 kWh, tarifnya normal kembali. Kalau pasca bayar lebih dari 100 kWh, misalnya tarif industri, ini untuk pabrik misalnya. Nah, ini pun sama. Bisa membuat orang bikin program lebih baik. Jadi nggak harus selalu pakai flowchart. Ini kita pakai namanya tabular. Berikutnya yang ketiga itu pakai yang namanya program design language atau sering juga disebut dengan pseudocode. Pseudocode itu biasanya dalam bahasa Inggris, tapi saya tulis dalam bahasa Indonesia saja. Jadi misalnya dengan kata-kata seperti ini. Jika nilai kurang dari 60, maka siswa tidak lulus. Nah, waktu kita bikin programnya juga kan jadi kebayang gitu ya, aturan-aturannya. Jadi ini adalah 3 dari procedural design. Sekali lagi, 1 graphical design notation, 2 tabular design notation, 3 program design language. Nah, berikutnya nih yang terakhir nih, chapter 5. Chapter 5 berikutnya adalah kontrol hierarki. Kalau saya punya software seperti ini modul utama M. Modul utama itu punya 3 anak. Modul A, modul B, modul C. Modul A punya 2 anak, modul D, modul E, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya fan out, ya, fan out ini apa sih Pak? Oke, kita lihat pakai contoh saja. Kalau ditanya nanti dalam ujian misalnya, fan out-nya C apa? Fan out-nya C itu jawabannya apa? L dan M.
fan outnya C itu keluarnya ada 2, L dan M. Jadi fan outnya ada 2. Fan out C ada 2, satu ke L, satu ke M. Nah, L dan M ini namanya adalah subordinate. Jadi subordinate-nya C itu L dan M. Fan out-nya 2. Sekali lagi, fan out-nya C 2. Subordinate-nya C itu L dan M. Itu subordinate. Jadi fan out itu hubungannya sama subordinate. Contoh lain. E itu fan outnya apa? Ada 2 keluarnya ke G dan H. Jadi fan outnya 2, subordinate-nya G dan H. Contoh lain M. M ini fan outnya berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Subordinate-nya apa? N, O, P, dan Q. Itu fan out. Nah, lawannya adalah fan in. Contohnya. E ini dari mana asalnya? E ini dari A. Jadi fan in-nya E itu 1. Superordinate-nya E itu A. Oke, contoh lain. Oke, ini di bawah ini I. I ini kan atasnya ada 3 nih. Jadi fan in-nya I itu 3. 1, 2, 3. Superordinate-nya I, F, G, dan H. Superordinate-nya I itu F, G, dan H. Jadi fan in itu hubungannya sama superordinate. Sekali lagi. K. K ini superordinate-nya B. Jumlahnya ada 1. Jadi fan in-nya 1. Fan in-nya 1. Fan in-nya K itu 1. Superordinate-nya K itu B. Nah, berikutnya width sama depth. Nah, depth itu ada berapa kedalaman. Tapi yang di atas dihitung nomor 0 ya. Jadi ini 0. Ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Jadi depth-nya ini ada 4. Depth-nya 4. Berikutnya width. Width itu cari baris yang paling lebar. Nah, baris ketiga kan yang paling lebar. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 width-nya. Depth-nya 3, width-nya 7. Oke, ini tentang chapter 5. Chapter 5 sebenarnya ada satu lagi. Oke, kita akan bahas dalam video YouTube berikutnya untuk chapter 5, yaitu tentang Jackson Notation. Oke, yang sini semua sudah mengerti ya. Kalau sudah mengerti, sebagai absen, tolong di bawah di kolom komentar, tolong tulis, saya sudah mengerti. Itu sebagai absennya. Karena saya harus print untuk dikirim ke program studi kejurusan. Sebagai bukti, kalian sudah hadir dalam kuliah ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube ini.